Bab 481 peraturan dari mana? Keluarga Willianto memang lumayan hebat, ditambah adanya dukungan dari keluarga Prianto, semua orang di kota Neo pasti akan menjaga harga diri mereka. Bagaimana bisa Valentino punya keberanian untuk berbicara sombong di depan Frederick bahwa dia ingin mengajari keluarga Willianto peraturan? Tindakan seperti ini bukan hanya sombong, tetapi sudah termasuk tidak tahu diri. Peraturan? Hah? Frederick tiba-tiba tertawa keras, lalu balik menatap Valentino sembari berkata dengan kesal. Di hadapanku, kamu selamanya adalah pecundang. Asal kamu tahu, aku adalah peraturan di tempat ini. Begitu Frederick berbicara, semua orang terkejut, tetapi tidak seorang pun yang berani membantah. Saat ini di lokasi ada keluarga Kusuma, keluarga Cendana dan keluarga Willianto. Namun, dilihat dari kemampuan keseluruhannya, Frederick yang didukung oleh keluarga Prianto memiliki kedudukan paling tinggi di lokasi. Jadi, meski ada orang yang tidak senang ketika mendengarnya berkata seperti itu, mereka juga tidak berani menentang. Bahkan Slamet juga tidak berbicara, mana mungkin orang lain berani berbicara. Frederick mencondongkan tubuhnya ke depan, dia menatap Valentino dari atas, lalu berkata sembari tertawa. Apakah kamu sudah ingat? Aku adalah peraturannya. Dasar pecundang, peraturan apaan? Valentino tidak berbicara, tetapi terdengar suara bentakan dari pintu lobi. Frederick tercengang. Dia menoleh dengan ekspresi muram dan yang lainnya juga melihat ke arah pintu. Siapa yang berani berbicara seperti ini? Orang tak berotak yang tidak tahu diri atau orang yang kedudukannya lebih tinggi dari Frederick? Di bawah perhatian semua orang, seorang pemuda arogan berjalan masuk ke lobi hotel dengan diikuti oleh 5 pengawal kekar. Kondisinya tampak sangat menakjubkan. Setelah melihat wajah pemuda ini dengan jelas, semua orang tercengang. Frederick yang tadinya sudah siap untuk mencaci maki, sekarang dia malah menahan kembali amarahnya. Tuan muda pertama grup laki, Mario. Grup laki didirikan oleh keluarga laki, sementara keluarga laki berada di urutan kedua di antara 4 keluarga besar di kota Neo. Mario adalah tuan muda pertama keluarga laki. Identitasnya memang lumayan tinggi, ditambah belakangan ini dia mulai mengambil alih grup laki, jadi kekuasaannya di kota Neo menjadi semakin tinggi. Bahkan anak orang kaya yang berandalan seperti Frederick juga tak berani bertindak lancang di hadapan Mario. Frederick berani bersikap sombong di hadapan Slamet, tetapi di saat menghadapi Mario, dia harus agak merendah. Jawablah, peraturan apaan? Tanya Mario dengan ekspresi mengernyit sembari berjalan. Frederick tercengang. Kamu bahkan tidak bisa berbicara. Berani-beraninya kamu bilang peraturanmu sendiri. Mario tertawa sinis. Dia berjalan ke samping Frederick, lalu mendorongnya ke samping. Frederick didorong hingga berdiri terhuyung, lalu dia pun memelototi Mario dengan ekspresi marah. Berani-beraninya Mario mendorongku di hadapan banyak orang. Pikir Frederick, Tuan Mario, kamu agak keterlaluan. Frederick setidaknya pernah minum alkohol bersama Mario. Dia tidak menyangka sekarang Mario sama sekali tidak menjaga harga dirinya. Aku keterlaluan. Mario berkata sembari tertawa. Kamu berdiri di depan Tuan Valentino, menghalangi jalanku. Apakah aku tidak boleh mendorongmu? Selesai berbicara, Mario membalikkan badannya dan memberi hormat kepada Valentino sembari berkata, Tuan Valentino, hari ini ayahku ada urusan, jadi aku mewakili dia datang bertemu denganmu. Shoot! Semua orang melihat keadaan ini dengan terkejut. Kenapa? Apakah orang ini masih merupakan Mario yang arogan dan dominan? Bagaimana bisa dia bersikap begitu hormat dan sopan terhadap Valentino? Mario bahkan mengatakan bahwa ayahnya juga ingin datang bertemu dengan Valentino. Selain orang yang sudah bertemu dengan Valentino di rumah keluarga Cendana, yang lainnya tampak tercengang. Frederick membelalakan matanya. Chloe tercengang, bahkan Angel juga sangat terkejut. Dari kejadian Rudy wisata, Angel menebak bahwa Valentino punya hubungan yang dekat dengan grup laki atau termasuk teman baik. Namun, Angel tidak menyangka ternyata hubungan Valentino dan grup laki seperti ini. Dilihat dari sikap hormat Mario, sama sekali bukan sikap terhadap teman, melainkan terhadap atasan atau orang yang lebih tua. Tatapan kebanyakan orang terhadap Valentino sontak berubah. Awalnya selamat dari keluarga Cendana begitu melindunginya, sekarang ditambah lagi dengan Mario dari grup laki yang begitu hormat padanya. Meskipun mereka tidak paham apa yang telah dilakukan oleh Valentino, berdasarkan sikap hormat dari Mario,
mereka telah mengerti bahwa Valentino saat ini sudah berbeda dengan dulu. Siapa lagi yang masih berani memanggilnya pencundang? Takutnya Mario dan Slamet akan duluan memberikan orang itu pelajaran. Tuan Mario, apa yang terjadi? Dia... Frederick berdiri perlahan, sembari menatap Valentino dengan ekspresi tidak percaya. Dia? Ayahku bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pelayanan yang setara dengannya. Tapi kamu malah berani berteriak di hadapan Tuan Valentino. Aku sangat heran, siapa yang memberimu keberanian ini? Ujar Mario sembari tertawa. Slamet tidak sanggup menenangkan lokasi, tetapi Mario bisa. Kalau Valentino ingin merendah, mereka bisa melakukan segalanya. Kalau Valentino ingin menonjolkan diri, mereka akan berusaha melindungi. Seperti inilah yang dinamakan pengabdian sesungguhnya dan baru bisa mendapatkan kepercayaan Valentino. Dia punya perselisihan denganku. Frederick berbicara secara terpaksa, tetapi Chloe tidak berani berbicara. Kai! Mario tertawa sembari mendekati Frederick, lalu menendangnya dengan kuat. Siapapun tidak menyangka bahwa Mario akan bertindak secara langsung tanpa ada keraguan sama sekali. Boom! Frederick ditendang hingga terduduk di lantai. Mario berdiri dengan arogan, dia membentak Frederick sambil menunjuk ke arahnya. Hanya karena tadi kamu memarahi Tuan Valentino pecundang, aku sudah seharusnya memberimu pelajaran. Tapi sekarang kamu masih bilang kalau kamu punya perselisihan dengan Tuan Valentino dengan muka tembok. Katakan padaku, apakah kamu punya perselisihan dengan Tuan Valentino? Semua orang di sekitar tercengang dan mundur 2 langkah secara spontan. Apakah kamu punya perselisihan dengan Tuan Valentino? Bukankah dari kata ini bisa artikan kalau Mario bilang Frederick yang merupakan putra tunggal keluarga Willianto, sama sekali tidak berhak untuk menjadi lawan Valentino. Sementara itu, Valentino sedang duduk di kursi malas dengan santai sembari menggoyangkan gelas wine di tangannya. Dia seperti raja yang menyerahkan semua urusan kepada bawahannya. Frederick berdiri dengan wajah kesal. Dia berteriak sambil menatap Mario dengan marah. Mario! Kamu jangan keterlaluan. Keluarga Willianto memang kalah dari keluarga laki, tapi asal kamu tahu, di balik keluarga Willianto masih ada keluarga Brianto. Oh, benarkah? Mario berkata dengan sinis. Kalau tuan muda keluarga Brianto ada di sini, mungkin aku akan menjaga harga dirinya. Tapi kamu itu apaan? Berani-beraninya membuat keributan di sini? Kalau masih berani omong kosong, aku akan memberimu pelajaran lagi. Mario melangkah maju. Frederick langsung mundur secara spontan. Frederick menggertakkan giginya, api amarahnya sudah membara. Tetapi dia tidak berani melawan Mario. Ingat, kamu selamanya tidak bisa menyinggung Tuan Valentino. Di hadapan Tuan Valentino, kamu harus merendah dan bersikap hormat. Mario menatap Frederick dengan tatapan dingin. Begitu mendengar perkataan ini, tidak ada seorang pun yang berani menyambung pembicaraan. Orang di sekitar merasa sangat kaget. Sebenarnya Valentino punya identitas mengerikan seperti apa sehingga grup laki dan keluarga cendana begitu berpihak padanya. Kayak sudah sekian lamanya berbisnis di kota Neo, tapi aku masih belum pernah mendengar ada orang hebat bernama Valentino. Apakah wawasanku terlalu sempit? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari pintu. Semua orang merasa kaget. Sebenarnya hari ini hari apa? Satu persatu orang hebat hadir secara bergantian. Bab 482 kekuatan keluarga Brianto. Hari ini hadir banyak orang hebat di kota Neo. Awalnya Slamet dari keluarga Cendana, lalu Frederick dari keluarga Willianto. Kemudian datang lagi tuan muda pertama grup laki, satu persatu kedudukannya semakin tinggi. Namun, saat ini muncul lagi orang yang berani menentang Mario. Berarti orang yang datang saat ini punya identitas yang lebih tinggi dari Mario. Sebenarnya ada apa hari ini sehingga semua orang hebat datang kemari? Perjamuan ini menjadi semakin menarik. Begitu mendengar suara itu, semua orang melihat ke arah pintu secara spontan. Bahkan Mario juga menoleh dengan ekspresi mengernyit. Saat ini, tamu yang berdiri di dekat pintu segera menyingkir dan memberikan jalan. Tampak seorang pemuda tampan yang sedang tersenyum. Belakangnya diikuti oleh beberapa orang. Dia berjalan melewati kerumunan dan masuk ke ruang perjamuan. Dia mengenakan jas buatan tangan yang pengerjaannya sangat rapi dan ada logo khusus di mansepnya yang menandakan bahwa jas ini adalah buatan tangan dari desainer terkenal. Dandanannya membuatnya tampak terhormat. Jam tangan Rolex Greenwich di pergelangan tangan kirinya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan mata.
Jam tangan itu terbuat dari emas kuning 18 Kelvin yang dipadukan dengan berlian. Di sekeliling pelat jamnya, ada batu safir hitam yang sangat berkilau. Orang yang mengerti jam tangan pasti tahu kalau jam tangan Rolex Queen Watch ini bisa dijual seharga 2 miliaran di konter. Bahkan harga diskon pun mencapai 1 miliaran. Pada saat ini, pemuda tersebut berjalan menuju kerumunan dengan wajah tersenyum. Setiap gerakannya memancarkan aura berwibawa. Baik dari segi karisma atau kewibawaannya, semuanya membuat orang salut. Tuan Muda Louis! Frederick tercengang selama 3 detik, kemudian berseru dengan semangat dan berjalan mendekati Louis. Saat ini semua orang baru sadar, kemudian sibuk menyapa pemuda tersebut dengan hormat. Tuan Muda Louis! Tak kusangka Tuan Muda Louis datang juga. Hai Tuan Muda Louis! Aku adalah Wiranto dari grup Wenchen. Bisnis kami mengandalkan keluarga Brianto. Tuan Muda Louis! Seketika sekitar 90% orang di lokasi sedang menyapa pemuda tersebut. Keluarga besar pertama di antara 4 keluarga besar di Kota Neo, Tuan Muda pertama keluarga Brianto, Louis Brianto. Orang dengan status mengerikan seperti ini, biasanya jarang ditemui dan ada banyak orang yang ingin menyanjungnya. Hari ini akhirnya bertemu, tentunya orang-orang ini mengambil kesempatan untuk menyanjung Louis. Gawat! Valentino, keluarga Brianto datang juga. Sepertinya kita akan diusir. Angel memegang lengan Valentino secara spontan dan ekspresinya tampak gelisah. Kekuatan keluarga Brianto tidak perlu diragukan lagi. Selain itu, keluarga Brianto dan keluarga Willianto ada hubungan pernikahan. Tentu saja semua orang tahu bahwa Louis akan membantu siapa. Bahkan Mario yang tadinya sangat arogan, saat ini juga terdiam. Hal ini cukup menunjukkan seberapa mengerikannya status Louis. Di setiap tempat di Kota Neo, selama aku tidak ingin pergi, tidak ada orang yang bisa mengusirku. Ujar Valentino dengan tenang dan percaya diri. Angel tidak tahu dari mana Valentino mendapatkan keberanian seperti ini. Tetapi dia tahu saat ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara, jadi dia terpaksa diam. Begitu Louis tiba di lokasi, suasana seluruh lobi hotel sontak berubah. Frederick kembali menunjukkan ekspresi sombong. Kerendahan hatinya di hadapan Mario sebelumnya sontak menghilang. Sedangkan Chloe dan Senna juga menjadi percaya diri kembali. Mereka memandang orang-orang di samping Valentino dengan tatapan sinis. Beberapa tamu perjamuan lainnya, ada yang bersenang di atas penderitaan orang lain, ada juga yang merasa ketakutan. Namun, mereka semua tidak berani berbicara, melainkan hanya dia melihat bagaimana Louis menyelesaikan masalah ini. Sampai saat ini, Mario masih berdiri di samping Valentino tanpa ada sedikit pun keraguan. Sementara Slamet terdiam sejenak, tapi dia juga tidak mengubah niat awalnya, dia tetap berdiri di sebelah kanan Valentino. Saat ini Valentino duduk dengan tenang, Angel menemaninya di samping. Mario dan Slamet juga berdiri di sebelah kiri dan kanannya. Mereka bersama-sama menghadapi Louis. Namun, semua orang tahu, meskipun keluarga Kusuma, keluarga Cendana dan keluarga Laki bergabung, mereka juga tidak bisa mengalahkan keluarga Brianto. Karena keluarga Brianto tidak hanya merupakan keluarga besar pertama di Kota Neo, tetapi mereka juga memiliki kedudukan yang tidak tergantikan di kamar dagang Kota Neo. Tadi aku dengar ada orang yang menyebut Tuan Valentino. Siapa itu Tuan Valentino? Maaf, aku kurang berwawasan, tidak mengenal orang hebat seperti ini. Ujar Louis dengan santai sembari tersenyum. Dia tampak sangat elegan dan berwibawa, memberikan kesan sangat sopan. Membuat orang merasa inilah gaya yang seharusnya dimiliki oleh keturunan keluarga kaya. Namun, Maria malah mendengus. Hanya orang yang sudah bergaul dengan Louis, baru akan mengetahui seperti apa sifatnya. Louis adalah sosok ular bermuka dua yang sangat serakah. Tuan Muda Louis, dia adalah Tuan Valentino. Dulu kamu tidak mengenalnya, tapi mulai sekarang kamu bisa mengenalnya. Ujar Mario. Apa-apaan kamu? Beraninya berbicara seperti ini terhadap Tuan Muda Louis. Frederick memarahi Mario sembari menunjuk ke arahnya. Mario membereng kepada Frederick, lalu berkata sambil tertawa. Masih ingin diajar? Sialan! Frederick hendak main tangan. Frederick! Seru Louis dengan ekspresi mengernyit. Iya, Tuan Muda Louis. Frederick langsung berhenti melangkah dan kembali ke tempatnya. Keluarga Willianto dan keluarga Brianto ada hubungan keluarga. Dilihat dari senioritasnya, Frederick harus memanggil Louis dengan panggilan kakak. Tingkatan mereka seharusnya sama.
Namun, Frederick tidak berani menyetarakan tingkatannya dengan Louis. Ternyata ini Tuan Valentino. Maaf, wawasanku sempit, aku tidak pernah bertemu dengannya. Tapi, aku pernah bertemu dengan gadis tercantik di kota Neo, Nona Angel. Louis hanya melirik Valentino sebentar, kemudian dia mengarahkan pandangannya ke arah Angel dengan tatapan penuh antusias. Valentino mengernyit, dia tidak suka pria lain melihat Angel dengan tatapan seperti itu. Tentu saja Mario paham kalau Angel adalah orang yang sangat penting bagi Valentino. Jadi, Mario maju menghadang Louis, lalu berkata dengan ekspresi mengernyit. Tuan muda Louis, kita bukan pertama kali bertemu. Mungkin tidak termasuk saling memahami, tapi kita saling tahu sifat masing-masing. Jadi tolong jangan berbicara dengan nada dibuat-buat seperti ini lagi. Louis akhirnya memalingkan pandangannya. Dia menatap Mario sambil berkata dengan tatapan sinis. Apa maksudnya berbicara dengan nada dibuat-buat? Aku tinggal di kota Neo selama bertahun-tahun, tapi aku memang belum pernah mendengar ada orang hebat yang dipanggil Tuan Valentino. Tapi aku pernah mendengar bahwa keluargaku semua ada seorang menantu yang tinggal di rumah mertua yang hidup berandalan selama 3 tahun dan tidak tahu untuk berusaha meskipun ditertawai. Sepertinya namanya Valentino, ya? Tidak tahu apa hubungan Valentino yang kumaksud ini dengan Tuan Valentino yang kamu sebutkan itu? Ujar Louis dengan nada sinis seolah-olah dia memang tidak tahu. Mario mengernyit. Louis sengaja membongkar keburukan Valentino di depan banyak orang, niatnya sangat jahat. Sesuai dugaan, begitu Louis selesai berbicara, orang-orang di sekitar langsung tertawa terbahak-bahak. Di antaranya, Chloe dan Frederick tertawa paling keras, wajah mereka penuh dengan ekspresi mengejek. Slamet tampak ingin berbicara, tetapi dia terpaksa memendam amarahnya. Louis dan Mario sedang berbicara, Slamet tahu dirinya tidak berhak menyambung pembicaraan mereka. Sudah sangat tidak mudah bagi Slamet untuk bisa tetap berdiri di samping Valentino pada saat seperti ini. Bab 483 perbedaan status. Tuan muda Louis, kamu belum tahu, kan? Tuan Valentino ini biasanya suka menyewa mobil dan villa untuk berlagak kaya. Mungkin Tuan Mario dan Tuan Slamet juga ditipu olehnya dengan menggunakan identitas palsu. Hah? Ujar Chloe yang memakai gaun merah sambil tertawa centil. Benarkah? Louis berpura-pura kaget. Dasar tidak punya wawasan. Kalau Tuan Valentino ingin mobil dan rumah, keluarga laki bisa memberikannya. Bahkan kalau Tuan Valentino bilang dia ingin villa di pusat perumahan di Jing Oriental, sekarang juga aku akan menyuruh orang untuk mengantarkan sertifikatnya kemari. Mario memelototi Chloe dengan ekspresi tidak senang dan tegas. Chloe tercengang mendengarnya dan tidak berani berbicara lagi. Sekarang mereka memang mendapat dukungan dari Louis, tetapi Chloe bukan wanita di samping Louis, jadi kedudukannya tetap di bawah Mario. Melihat Chloe tidak berbicara lagi, Mario menatap Louis dengan menyipitkan matanya. Louis, karena kita pernah bermain wanita bersama, aku sarankan kamu sebaiknya bersikap agak sopan terhadap Tuan Valentino. Kalau tidak, Mario tertawa dengan sinis. Black Tiger Security, Grup Kingston, Grup Ika, semua itu punya kedudukan yang tinggi, tetapi begitu menyinggung Valentino, seperti apa konsekuensinya? Semuanya bisa ditaklukkan oleh Valentino. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Mario tahu dengan jelas. Kalau tidak, apa? Tanya Louis dengan nada datar. Mario berkata dengan penuh makna. Kalau tidak, kamu juga tidak sanggup menahannya. Kamu mengancamku. Louis menatap Mario dengan tegas. Aku sedang menasihatimu, ujar Mario dengan sinis. Suasana kembali menjadi hening. Mario dan Louis saling bertatapan, Valentino di belakang sedang menggoyangkan gelas wine, sementara orang di sekitar tidak berani berbicara. Beberapa saat kemudian, Frederick tiba-tiba mendekat, lalu membentak. Tuan muda Louis, untuk apa omong kosong dengan mereka? Tidak sejalan, tidak bisa menjadi teman. Kalau Mario tidak tahu diri, kita usir saja dia sekalian. Kali ini, Louis tidak menghentikan Frederick, jadi Frederick semakin menjadi-jadi. Frederick mendekat, dia menunjuk Mario dengan satu tangannya dan satu tangannya lagi menunjuk ke arah Valentino. Tatapannya tampak arogan. Mario, Tuan muda Louis tidak ingin bermusuhan denganmu karena dulunya kalian berteman, tapi kamu malah menganggap dirimu hebat. Hari ini kamu punya dua pilihan, berdiri diam di samping atau keluar bersama Valentino dari perjamuan ini. Pada saat ini, nada bicara Frederick terhadap Valentino dan Mario terkesan sangat dominan. Bagaimana kalau aku tidak ingin pergi? Mario memutar kepalanya dengan perlahan. Kamu tidak ingin pergi?
Perjamuan ini diadakan oleh Kamar Dagang Kota Neo. Keluarga Brianto adalah salah satu anggota di dalam Kamar Dagang Kota Neo. Jadi Tuan Muda Louis termasuk setengah tuan rumah dari perjamuan ini. Tuan Muda Louis menyuruh kalian pergi, maka kalian harus pergi. Ujar Frederick sembari tertawa sinis. Semua orang tercengang, kemudian ikut mengangguk. Perkataan Frederick memang benar. Louis bukan hanya merupakan tuan muda pertama keluarga Brianto, tetapi dia juga merupakan anggota penting Kamar Dagang Kota Neo. Perjamuan ini diadakan oleh Kamar Dagang Kota Neo, jadi Louis tentunya berhak untuk memutuskan tamu mana yang bisa berada di perjamuan ini. Jadi, perkataan Frederick terdengar sangat masuk akal. Mario mengernyit, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Tuan Mario, perkataan Frederick lumayan masuk akal. Kamu jangan merusak persahabatan kita demi seseorang yang tidak penting. Ujar Louis sembari menatap Mario dengan penuh makna. Namun, begitu mendengar kata tidak penting, Mario langsung mendongak dan bertatapan dengan Louis. Valentino adalah orang yang bahkan tidak bisa disanjung oleh keluarga laki. Mana boleh disebut tidak penting. Seluruh grup laki mengabdi pada Tuan Valentino. Kami tidak akan mengkhianatinya. Biarpun harus menyinggung keluarga Brianto, keluarga laki juga tidak akan ragu. Perkataan Mario mengejutkan semua orang. Louis juga tampak heran, dia kembali mengamati Valentino dengan teliti. Bagaimana bisa Valentino membuat Mario berbicara dengan begitu setia di hadapan semua orang? Angel juga merasa kaget secara bertubi-tubi. Keluarga Cendana juga ikut. Slamet juga mengangguk. Tuan Muda Louis, jangan omong kosong lagi dengan mereka. Tadi Mario memukulku demi Valentino, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Ujar Frederick dengan kesal. Louis menatap Mario dengan penuh makna, tetapi Mario bertatapan dengannya tanpa ragu dan tegas, menunjukkan tekadnya untuk mengikuti Valentino. Mario, pikirkan baik-baik, kamu ingin menantang keluarga Brianto demi Valentino. Ujar Louis dengan nada mengancam. Tidak menghormati Tuan Valentino, sama halnya dengan tidak menghormati keluarga laki. Musuh Tuan Valentino adalah musuh keluarga laki. Ujar Mario dengan tenang dan tegas. Kalau begitu, kalian pergilah dari sini. Tempat ini hanya menyambut orang yang sejalan, tidak menyambut musuh. Ujar Louis dengan perlahan setelah merenung sejenak. Sikap Louis sekarang adalah, teman yang datang akan dilayani dengan wine bagus, sedangkan musuh akan diusir keluar. Sialan! Kamu pikir aku ingin berada di sini? Mario tak banyak berbicara lagi, dia langsung balik melihat ke arah Valentino. Diusir keluar memang sangat memalukan, tetapi sekarang Mario juga tidak ada pilihan lain. Dari segi kedudukan dan kekuatan, dia memang kalah dari Louis, jadi dia pun terpaksa menerima nasib diusir. Sementara Slamet tidak bisa ikut berbicara, jadi dari tadi dia hanya mengamati kondisi. Tuan Valentino, kita tidak perlu memaksakan diri berada di sini. Sekarang aku akan pergi menyewa seluruh hotel Walton di sebelah. Kita duduk minum wine di atap hotel, pasti lebih nyaman dari sini. Ujar Mario terhadap Valentino. Iya, Tuan Valentino, kita pergi saja. Slamet tampak canggung. Tamu di sekitar, termasuk Louis, mereka semua menatap Valentino dan orang di sampingnya dengan tatapan sinis. Memangnya kenapa kalau Valentino hebat? Memangnya kenapa kalau dia didukung oleh keluarga Cendana dan keluarga laki? Menghadapi Louis, bukankah Valentino tetap harus diusir? Seperti inilah yang dinamakan perbedaan kemampuan. Sebagian besar orang mengarahkan pandangan mereka ke arah Valentino yang tampak tenang dan dari awal tidak berbicara sama sekali. Hei, masih berlagak. Chloe tertawa sinis. Di bawah perhatian semua orang, Valentino akhirnya berhenti menggoyangkan gelas wine. Dia mendekatkan gelas ke hidungnya, lalu perlahan mencium aroma wine. Kemudian dia menyodorkan gelas wine ini ke tangan Angel dengan santai. Gelas telah diputar berlawanan arah jarum jam sebanyak 99 kali. Wine telah sepenuhnya berinteraksi dengan udara, telah mencapai kondisi wine terbaik. Ketika menggoyangkan gelas, oksigen dapat dengan cepat masuk ke dalam wine, sehingga bau khas serta rasa sepat pada wine bisa menguap. Wine seperti ini rasanya lebih nikmat. Jumlah goyangan sebanyak 99 kali ini khusus dipersiapkan untukmu. Cicipilah, rasanya sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Sementara minum dulu yang ini, nanti aku akan membawamu pergi ke Brian Mansion untuk mencicipi wine Bordeaux yang sesungguhnya. Valentino menyodorkan gelas wine ke hadapan Angel sembari tersenyum. Semua orang tercengang. Awalnya mereka mengira bahwa Valentino ketakutan hingga tidak berani berbicara. Tetapi begitu mendengar perkataannya ini,
Ternyata selama tidak berbicara, dia sedang menghitung jumlah goyangan gelas wine. Namun, orang yang memahami wine tahu bahwa perkataan Valentino ini sangat profesional. Angel tercengang. Dia pun secara spontan menerima gelas yang masih agak hangat karena dipegang lumayan lama oleh Valentino.